Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS. Sumatif tengah semester. Semester 2 atau semester genap. Sekolah dasar. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kelas 3 sekolah dasar. Lanjut yang nomor 1. Salat berjamaah yaitu salat yang dikerjakan A. Di rumah, B. Bersama-sama, C. Tepat waktu, D. Dengan khusyuk. Nah, salat berjamaah ini salat beramai-ramai atau bersama-sama. Biasanya lebih dari satu, misalnya 2 orang, 3 orang, atau lebih. Jadi jawabannya adalah bersama-sama. B. Nomor 2. Sholat berjamaah paling utama dikerjakan di A. Sekolah, B. Rumah, C. Masjid, dan D. Lapangan. Jawaban paling tepat di sini sholat berjamaah ini paling utama itu dikerjakan di masjid. Jawabannya C. Ini merupakan tempat paling utama untuk melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid. Soal nomor 3. Imam dan makmum sholat berjamaah di tempat yang A. Sama, B. Berbeda, C. Terpisah, dan D. Tertutup. Jawaban tepat ini ini tempatnya imam dan makmum sholat berjamaah di tempat yang sama, bukan tempat yang berbeda. Misalnya imamnya di rumah, terus jamaah makmumnya di masjid itu salah. Jadi tempatnya sama di dalam masjid itu. Lanjut nomor 4. Makmum yang ketinggalan imam disebut makmum A. Munfarid, B. Masbuk, C. Jamaah, dan D. Teladan. Nah, jawabannya kalian pasti tahu semuanya. Makmum kalau ketinggalan imam itu disebut masbuk. Makmum masbuk. Soal berikutnya nomor 5. Seorang imam harus memenuhi kriteria dan syarat menjadi imam dalam salat. Berikut yang tidak tepat adalah A. Mempunyai hafalan Al-Quran, B. Fasih membaca Al-Qurannya, C. Mengetahui tata cara mengerjakan sholat berjamaah, dan D. Memiliki suara yang indah. Syarat sahnya itu syarat kriterianya ini yang tidak tepat itu memiliki suara yang indah ini. Tapi sebenarnya hafalannya bagus walaupun suaranya tidak terlalu indah atau bagus itu. Jadi kalau indah ini kan jarang kita temui gitu. Tapi yang pastinya adalah hafalannya Al-Quran, fasih, mengetahui tata cara mengerjakan ini yang paling tepatnya. Kalau tidak tepat itu yang D. Soal nomor 6. Sebelum sholat dimulai, tugas imam adalah A. Mengingatkan agar berwudu, C. Meluruskan saf makmum, B. Meluruskan saf makmum, C. Azan, dan D. Iqamah. Jawaban yang paling tepat ini sebelum sholat imam itu tugasnya adalah meluruskan saf makmum. Jadi safnya harus diluruskan terlebih dahulu. Maksudnya imam ngomong ke makmum untuk meluruskan safnya. Soal nomor 7. Sholat berjamaah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Pernyataan yang benar adalah A. Menimbulkan rasa iri di antara sesama muslim, B. Tidak mau menolong antara muslim, C. Mempererat rasa persaudaraan sesama muslim, D. Menimbulkan suudzon di antara sesama muslim. Jadi sholat yang berjamaah ini mempererat rasa persaudaraan sesama muslim yang paling tepat. Ini sholat jamaah ini memberikan manfaat dalam kehidupan. Ini jawabannya. Bukan menimbulkan rasa iri dan dengki atau tidak menolong antar umat muslim. Soal nomor 8.
Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu ketika berada di A. Bukit Sinai, B. Bukit Safa, C. Gua Sur, D. Gua Hira. Jadi jawaban paling tepat ini ya, Bukit Sinai. A. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu ketika ini berada di Bukit Sinai. Nomor 9. Ayat Al-Quran yang menunjukkan kitab Zabur dan surah titik-titik. A. Al-Isra ayat 2, B. Al-Isra ayat 55, C. Al-Surah ayat 7, D. Al-Surah ayat 21. Jadi jawaban tepat ini Al-Isra ayat 55. Ini menunjukkan kitab Zabur. Surah ini. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 10. Kitab Al-Quran ditulis dengan bahasa A. Suryani, B. Gipti, C. Arab, dan D. Romawi. Jelas kitab suci umat Islam atau Al-Quran ini ditulis dengan bahasa Arab. Jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Pernyataan yang benar adalah A. Taurat diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, B. Kitab Injil yang sekarang mirip kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, C. Setelah Al-Quran datang, syariat dari kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku, D. Isi dalam kitab Zabur hanyalah lirik lagu dan nyanyian. Jadi yang paling tepat pernyataan ini adalah setelah Al-Quran datang, syariat dari kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 12. Cermin dari perilaku orang yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah titik-titik. A. Mengajarkan demi imbalan, B. Menjadikan hiasan rumah, C. Mengeramatkannya sebagai kitab yang paling suci, D. Membaca, mempelajari, serta mengajarkannya. Jelas ini jawabannya adalah yang A, B, dan C ini salah. Jadi yang benar paling tepat itu membaca, mempelajari, serta mengajarkannya. Nomor 13. Kalimat thayyibah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik-titik. A. Subhanallah, B. Masya Allah, C. Allahu Akbar, D. Insya Allah. Jadi jawaban paling tepat ini mensucikan Allah adalah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah. Nomor 14. Ketika berjalan kaki ke sekolah, Raihan tak sengaja melihat kenakalan teman sekelasnya. Pernyataan yang tepat adalah A. Raihan mengucapkan takbir, B. Raihan mengucapkan tahmid, C. Raihan mengucapkan tarjik, D. Raihan mengucapkan tasbih. Jadi jawabannya benar adalah Raihan mengucapkan tasbih. Jawabannya D. Nomor 15. Kalimat thayyibah Masya Allah diucapkan terhadap sesuatu yang di dalamnya ada titik manusia. A. Doa manusia, B. Ibadah manusia, C. Ikhtiar manusia, D. Cinta manusia. Jadi Masya Allah ini merupakan ikhtiar manusia. Jawabannya C. Soal nomor 16. Saat memasuki kebun yang pohon-pohonnya penuh buah-buahan, kamu ucapkan A. Insya Allah, B. Na'udzubillah, C. Masya Allah, dan D. Subhanallah. Jadi jawabannya antara C dengan D. Ya, Masya Allah itu merupakan suatu kita masuk ke kebun ini penuh buahnya. Kita ucapkan Masya Allah. Nomor 17. Ketika berjanji untuk membantu teman memahami pelajaran, kamu ucapkan A. Subhanallah, B. Astagfirullah,
C. Masya Allah, dan D. Insya Allah. Jadi yang benar itu ketika kita berjanji untuk membantu teman, jawabannya Insya Allah. Nomor 18. Umat muslim mengumandangkan takbir pada titik bulan Ramadan. A. Malam terakhir, B. 10 hari terakhir, C. Setiap subuh, dan D. sehari setelah bulan Ramadan. Berarti ini jawaban paling tepat adalah malam terakhir bulan Ramadan. Besok mau Idul Fitri, nah itu dia malam terakhir bulan Ramadan, itu takbir. Lafaz nomor 19. Lafaz takbir diucapkan ketika mendengar titik A. musik, B. nasihat, C. kultum, dan D. azan. Jelas takbir ini diucapkan ketika mendengar azan. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 20. Nah, nomor 20 ini pilihan ganda. Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dapat melembutkan hati sehingga mudah menerima A. kebaikan, B. keburukan, C. hasutan, dan D. fitnah. Ya, kebaikan. Jawabannya adalah ini. Kita mengucapkan thayyibahnya Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar, ini manfaatnya untuk menerima kebaikan, melembutkan hati kita sehingga mudah menerima kebaikan. Soal ini pilihan ganda kompleks, maksudnya pilihlah lebih dari satu yang benar. Ini ada dua jawaban benar dan ada dua jawaban yang tidak tepat. Nomor 1. Perbedaan antara sholat munfarid dan sholat jamaah adalah A. jumlah rakaat, B. jumlah takbiratul ihram, C. ada imam dan ada makmum. Jadi membedakannya itu C dengan D. Ada imam dan ada makmum. Jumlah rakaatnya sama, takbiratulnya ihram sama, mau sholat sendiri, munfarid ataupun sholat berjamaah ini jumlah rakaatnya sama, jumlah takbiratul ihramnya pun sama. Perbedaannya ada imam dan ada makmum. Saf dalam sholat harus titik-titik. A. lurus, B. rapat, C. berjarak, dan D. renggang. Ya, lurus dan rapat. Jadi harus A dengan B, lurus dan rapat. Rapat dan lurus, bukan berjarak apalagi renggang, itu salah. Nomor 3. Kitab yang diturunkan sebagai pedoman Bani Israel adalah titik-titik. A. Taurat, B. Al-Quran, C. Injil, dan D. Zabur. Nah, untuk Bani Israel ini jawabannya adalah yang A dengan D, Taurat dan Zabur. Lanjut nomor 4. Membaca subhanallah setelah sholat biasanya dibarengi dengan membaca A. Insya Allah, B. Masya Allah, C. Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Ya, kita tahu itu setelah subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi jawabannya adalah C dengan D. Insya Allah dan Masya Allah ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah A dengan D, C dengan D. Soal nomor 5. Waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, A adalah titik-titik. A. melihat kejadian ajaib, B. mendapat hadiah, C. mendapat musibah, dan D. melihat tsunami. Jadi yang benar adalah mendapat musibah dan melihat tsunami. Ini jawabannya sama. Jawabannya adalah C dengan D. Nomor yang esai yang bagian 3 atau bagian C. Nah, di sini lafaz sholatul fardhi maksudnya ini tadi ini. Artinya sholat sendirian.
Nomor 2. Makmum dalam sholat berjamaah mengikuti gerakan imam. Benar? Benar. Nomor 3. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah apa? Depan ya. Depan pertama, depan kedua, depan paling saf paling baik. Terus sholat dilakukan ibu dan kakak laki-laki, imamnya adalah kakak laki-laki. Nomor 5. Sikapmu terhadap kitab-kitab yang terdahulu harus tetap mengimaninya. Dalam kitab Injil termuat berita tentang akan datangnya nabi akhir zaman bernama itu Muhammad ya. Soal nomor 7. Keaslian Al-Quran telah dijamin sampai kala hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 8. Kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat taibah. Jawabannya taibah. Nomor 9. Saat melihat orang mengeluh karena mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya mengucapkan Subhanallah. Nomor terakhir, ini tidak kita bahas. Kalimat yang diucapkan ketika mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahu Akbar. Oke, begitulah jawabannya. Silahkan dijeda aja videonya. Ini. Oke, kalau di sini tidak kita bahas. Ini panjang jawabannya. Bagaimana cara mengamalkan hadis dan sebagainya sampai di sini. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.